Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar mengenai pengendalian penjaminan mutu atau yang kita kenal dengan quality control. Nah, pertama itu ada contoh soal sebagai berikut, di mana dari diketahui beberapa pengertian dari kualitas itu bisa dimaksudkan dengan tiga aspek yang berhubungan dengan kualitas sebagai ditunjukkan oleh gambar satu, yaitu quality of performance, quality of design, quality of performance, atau kualitas dari kenyamanan, kualitas dari rancangan atau desain, dan terakhir itu kualitas dari performansi. Nah, kita disuruh ditugas choose a product as an example, atau kita pilih sebuah produk sebagai contoh, di mana tugas yang pertama atau yang poin A, namakan sebuah produkmu. Terus yang kedua, kita jelaskan dua yang paling penting performance yang ukuran yang diteliti dari produk kita. Di mana ada 3 poin, yaitu customer true performance measure atau pengukuran performansi yang sebenarnya. Yang kedua, substitute performance measure atau pengukuran performance pengganti atau substitusi, dan penjelasan. Terus ada juga yang berdasarkan dari customer-nya sendiri, yaitu customer feature based measure, pengukuran berdasarkan keinginan customer, dan terakhir explanation-nya atau penjelasannya. Lalu soal ketiga, jelaskan 3 aspek kualitas yang dijelaskan sebelumnya atau yang pada gambar dari tentang produk kita. Nah, karena ini produknya bersifat bebas, pada kali ini kita akan membahas contoh yaitu pada handphone. Itu pada bagian A, yaitu nama produk kita handphone, di mana untuk customer true performance measure-nya, karena ini berhubungan dengan performansi, jadi salah satunya itu adalah umur baterai, dan yang kedua adalah screen resolusi atau kualitas layar. Di mana pengukuran substitusinya untuk baterai ada 2, yaitu pengukuran waktu standby atau waktu diam, dan jam pemakaian atau jam berapa lama baterai digunakan selama sampai habis baterainya. Dimana penjelasannya, umur baterai itu krusial sebagai keinginan consumer, dimana menginginkan device atau handphone yang memiliki umur pemakaian yang lama. Contoh, penggunaan HP yang bisa digunakan selama 24 jam non-stop tanpa dilakukan pengecasan. Di mana waktu pengukurannya itu dihitung dari standby time atau waktu luang, dan total penggunaan hours diukur untuk mengukur kebaikan dari ketahanan baterai atau umur baterainya. Lalu yang kedua itu screen resolution atau resolusi dari layar. Itu tuh pengukuran substitusinya dapat digunakan pixel density atau ketajaman dari pixelnya atau PPI, dan refresh rate. Refresh rate itu berlaku untuk pengukuran dari kejernihan layar. Di mana untuk penjelasannya itu untuk layar, kejelasan layar dan ketajaman layar itu sangat penting. Di mana itu diukurkan oleh pixel density atau ketajaman dari pixelnya dan refresh rate-nya untuk memastikan visual atau penampakan yang lembut, dan untuk meningkatkan pengalaman dari penggunaan dari HP tersebut. Lalu dari dua perhitungan performansinya juga didapatkan pengukuran berdasarkan keinginan dari customer. Dari yang sisi customer biasanya penginginannya itu ada 2, yaitu durability atau ketahanan, dan yang kedua itu adalah kualitas kamera atau kamera quality. Dimana untuk durability, customer tuh mengekspektasi atau menginginkan sebuah handphone yang bisa memiliki ketahanan baik dari itu jatuh atau kerusakan minor seperti kayak terkena air, hujan, dan sebagainya. Sedangkan untuk kualitas kamera, di mana consumer tuh lebih menginginkan high quality kamera atau kualitas kamera yang bagus untuk mengambil kamera yang tajam, di mana foto yang harus jelas, di mana hal ini dapat diukur, biasanya diukur menggunakan megapiksel dalam pengambilan kamera. Dan juga selain itu dilakukan pengukuran berdasarkan
kapabilitas dari proses gambar yang diambil. Nah, sementara untuk yang C, yaitu hubungan dari kualitas of performance, desain dan performance. Dimana yang pertama itu dimulai dari kualitas dari desain. Dimana kualitas dari desain itu tuh berhubungan dengan bagaimana bagusnya smartphone sesuai dengan keinginan consumer dan ekspektasi dari consumer. Dimana salah satunya itu desainnya harus jadi user friendly atau mudah digunakan, estetik, dan fungsional atau dapat digunakan dalam berbagai kegiatan. Salah satunya seperti di bidang ergonomik dan bahan atau material yang durable atau yang tahan. Lalu segi kualitas on performance atau dalam kenyamanan, ini menjelaskan bagaimana konsistennya smartphone dengan desain specification atau spesifikasinya, di mana itu tuh harus diukur berdasarkan performa dari baterai, kualitas kamera, ataupun resolusi dari layarnya. Sementara yang terakhir, quality of performance atau berasal performa, itu tuh mengacu kepada bagaimana produk atau handphone bekerja dalam keadaan aktual, bukan dari yang desain atau yang dirancang. Di mana handphone atau smartphone harus menggunakan atau mengirimkan data dengan cepat atau fast processing dengan baterai yang tahan lama, long lasting, dan kualitas foto yang jernih atau bagus. Selain itu juga dapat mengisi keinginan dari consumer terhadap HP yang akan mereka gunakan. Jadi itulah contoh penggunaan kualitas atau penggunaan dimensi kualitas pada suatu produk. Lalu kita lanjut, itu ke contoh berikutnya. Sebuah perusahaan memproduksi sebuah tipe dari perangkat elektronik untuk roket, di mana alat atau device ini sangat mahal, tapi biaya penginspeksi atau pemeriksaannya itu relatif kecil. Nah, di mana perangkat ini membutuhkan tes yang tidak berusaha dan juga pengecekannya bagus, di mana perusahaan dan konsumer setuju untuk menggunakan lowes atau terindah dari sampel inspeksi. Ini penggunaan sampel yang sangat rendah atau sangat kecil, di mana perusahaan memproduksi sekitar 150 device setiap harinya dengan lower specification limit dari perangkat itu 300 GHz dan the upper specification limit 305 GHz. Jika perangkat itu lebih kecil dari lower specification limitnya atau LSL yaitu 300 GHz, mereka akan dibuat ulang. Sementara jika melebihi limit 305 GHz, mereka itu akan dihancurkan atau diproduksi ulang. Nah, untuk pertanyaan itu, ini dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, jika perusahaan ingin mengontrol prosesnya itu menggunakan X-bar dan R-chart, tentukan number total inspection setiap hari atau sampel size-nya. Dan jika menggunakan subgroup, ukuran subgroup, dan seterusnya jumlah subgroup setiap harinya. Berikan penjelasan bagaimana cara mendapatkan jawabannya. Sementara untuk yang kedua, jika perusahaan menggunakan kontrol prosesnya menggunakan X-bar dan X-chart, kita tentukan juga sampel size-nya, ukuran sampel, subgroup ukuran subgrupnya, dan jumlah subgrupnya setiap hari. Berikan alasannya, cara untuk mendapatkan jawabannya. Nah, untuk yang pertama, kita ketahui dulu di mana jumlah bukan jumlah sampel, jumlah produksi, atau kita beri lambang dengan M besar sebanyak 150. Di mana lower specification limit atau LSL-nya 300 GHz dan USL-nya 305 Hz. Untuk subgroup, kita dapat mengacu kepada tabel quality control yang dapat dilihat, yaitu pada tabel quality control, jumlah observasi sampel
karena penjelasannya perusahaan menginginkan atau setuju dengan penggunaan sampel yang terkecil, maka dapat kita gunakan sampel terkecil pada tabel, yaitu sebanyak 2. Otomatis kita dapat menetapkan jumlah sampelnya itu sebanyak 2. Sementara untuk jumlah subgrupnya, karena jumlah sampelnya setiap penelitian itu ada 2, dengan total produk setiap hari 150, maka jumlah subgrupnya itu sebanyak n besar dibagi n kecil. Itu sebanyak 150 dibagi 2, itu sebanyak 75 subgrup. Artinya dalam sehari mereka akan dilakukan pengambilan sampel sebanyak 75 kali dengan total sampel yang diambil sebanyak 2. Lalu pertanyaan yang kedua yang B. Berdasarkan performansi tahun lalu, perusahaan menetapkan target baru untuk proses capability atau CP dan CPK, di mana bernilai masing-masing 1,6 dan 1,3. Nah, kita diminta yaitu untuk mengkonstruksikan X bar R chart menggunakan ukuran subgroup yang kita dapatkan sebelumnya, dan bagaimana cara menentukan template untuk menentukan UCL dan LCL dari X bar R chart-nya. Sementara yang kedua itu untuk X bar S chart juga ditentukan menggunakan cara yang sama berdasarkan subgroup yang ditentukan. Nah, untuk yang B, karena diketahui proses capability atau CP-nya 1,6 dan CPK-nya 1,3, kita harus mengetahui formulasi dari penghitungan CP dan CPK. Di mana untuk CP yaitu rumusnya itu USL atau Upper Specification Limit dikurang LSL dibagi dengan 6 sigma X. Di mana sigma X itu merupakan R bar dibagi D2. D2 merupakan bilangan yang didapatkan dari tabel. Nah, sementara CPK itu didapatkan dengan salah satu rumus yaitu USL dikurang X double bar dibagi 3 sigma atau X double bar dikurang L dibagi 3 sigma. Dimana sigma X-nya itu sama yaitu R bar dibagi D2. Sementara untuk yang S chart atau S bar atau new S itu didapatkan dengan rumus C4 dikali dengan sigma X. Nah, langkah pertama itu kita uraikan rumus CP dulu. Karena CP itu 1,6 sama dengan USL yaitu adalah tadi diketahui 305 dikurang SLSL 300 dibagi 6 sigma atau R dibagi D2. Nah, D2 kita cari menggunakan tabel. Karena sampel kita terkecil itu 2, terus kita lihat dengan di D2 yaitu didapatkan 1,128. Maka dapat diartikan 305 kurang 300 jadi 5, 6 R dibagi 1,128. Kita pindah ruaskan R dengan 1,128 ini ke ruas kiri. Jadi ya 1,6 kali R per 1,128 sama dengan 5/6. Lalu kita pindahkan 1,6 dengan 1,128 ke ruas kanan. Didapatkan R menjadi 0,5875. Setelah kita mendapatkan R, kita dapat menentukan nilai dari sigma X. Di mana sigma X merupakan R bar dibagi dengan D2. Itu dapat R dibagi D2 yaitu sebanyak 0,5875 dibagi 1,125 didapatkan hasilnya 0,521. Nah, setelah dapat R, kita juga dapat mencari X bar, X double bar dengan menggunakan CPK yang telah diketahui yaitu sebesar 1,3. Itu 1,3 kita pakai yang upper aja sama dengan 305 dikurang X dibagi 3 kali sigma X. Sigma X yang sudah diketahui juga akan didapatkan 305 kurang X per 3 kali 0,521. 1,3 sama dengan 305 kurang X dibagi 1,563. Kita pindah ruaskan 1,563. Jadinya 1,3 kali 1,563 sama dengan 305 kurang X.
terus didapatkan 2,032 sama dengan 305 kurang X. Kita pindahkan X ke sisi kiri dan 2,023 ke sisi kanan. Jadinya X sama dengan 305 kurang 2,032. Hasilnya itu X sama dengan 302,968. Lalu, setelah kita dapatkan X dan R, juga kita perlu mencari S. Karena rumusnya itu new S atau yang S-nya C4 dikali sigma X. C4 kita dapatkan dengan tabel, yaitu sampelnya 2, C4 yaitu 0,7979. Jadi ya, kita bulatkan karena di soal mintanya 3 angka belakang koma, itu 0,798 dikali 0,521 sama dengan 0,416. Setelah itu baru kita dapat mengkonstruksi jawabannya ke dalam bentuk X bar R chart dan X bar S chart. Dimana untuk masing-masing chart kita memiliki 3 buah poin, yaitu CL atau central line, atau dari dapat rata-rata ya, dari X bar, R bar, dan S bar. Lalu LCL batas bawah dan UCL batas atas. Untuk pertama yaitu X bar R chart, untuk UCL X didapatkan dengan X bar ditambah A2 dikali R, di mana X bar yang didapatkan tadi yaitu 302,968 ditambah A2 kita cari menggunakan tabel sampel 2, A2 yaitu 1,88 dan R yang kita dapatkan sebelumnya yaitu sebanyak 0,5875. Didapatkan sebesar 304,073. Sementara LSL X kurang A2 dikali R yaitu 302,968 dikurang 1,88 kali 0,5875 didapatkan 301,864. Nah, hasil dari ini kita tempatkan dalam bentuk X bar R chart, dimana hasilnya seperti ini, dimana UCL-nya itu dari 304, central line atau X-nya 302,9, dan LCL-nya tadi 301,9 juga. Dimana subgrupnya ada sebanyak 75. Lalu lanjut untuk R chart, dimana rumusnya LCL D3 kali R dan UCL D4 kali R. Untuk UCL D4 kali R, D4-nya kita dapatkan dari tabel 2. Untuk D4-nya 3,267. Berarti 3,267 dikali nilai R-nya 0,5875. Dapatkan hasil 1,919. Sementara LSLR D3 kali R. D3 untuk sampel 2, yaitu sampelnya 2. D3-nya nilainya 0. Maka otomatis 0 dikali 0,5975 hasilnya 0. Lalu didapatkan hasilnya XR chart-nya untuk yang R itu ini seperti ini, dimana nilai R-nya itu 0,5 sekian dan UCL-nya 1,919, lalu LCL-nya sebanyak 0. Sementara untuk yang terakhir yaitu untuk UCLS untuk X bar S chart, dapatkan rumusnya yaitu UCL menggunakan rumus B4 dikali S dan LCL B3 kali S. Dimana UCL-nya B4 kita cari sampel 2 B4 0,3267, dapatkan hasil 3,267 kali nilai S-nya itu 0,416, yaitu 1,359. Sementara LSL B3 dikali new S, yaitu didapatkan dari tabel sampel 2 B3-nya 0, otomatis 0 dikali 0,416 jadinya 0. Dapatkan bentuknya XS chart-nya sebesar kayak gini, dimana UCL-nya 1,3, nilai rata-rata S-nya new S-nya itu 0,416, dan
LCL-nya itu sebanyak 0. Lalu terakhir itu nilai X, UCL, dan LCL-nya untuk SS chart itu menggunakan A3. Sementara yang di X bar R chart menggunakan A2. Jadinya X tambah A3 kali S, di mana A3 didapatkan untuk sampel 2 sebanyak 2,659, yaitu 302,968 ditambah 2,659 dikali nilai S-nya 0,416, jadi 304,074. Berbeda dengan nilai UCL X yang awal, yaitu 304,073. Tapi mendekati. Sementara LSL X dikurang A3 kali new S, 302,968 dikurang 2,659 dikali 0,416, hasilnya itu 300,862. Berbeda dengan LCL dengan X, yaitu 301,864. Sebenarnya mendekati. Lalu kita plot pada bentuk XS chart. Apakah ini dengan UCL-nya 304,074, X-nya sebanyak 302,968, LCL-nya 301,816. Baik, selanjutnya itu untuk pertanyaan C, di mana jika diketahui subgrupnya itu sebesar 5 untuk X bar R chart, di mana didapatkan X double bar dan R bar itu sebanyak 302,4 dan 1,6. Nah, kita tentukan nilai CP dan CPK. Sementara jika digunakan sampel grup sebesar 10 untuk X bar S chart, di mana didapatkan nilai X double bar dan S barnya 302,2 dan 0,7, tentukan juga CP dan CPK-nya. Nah, dari ini kita bisa dapat menemukan nilai itu dengan mencari dulu nilai dari sigma X-nya. Di mana nilai sigma X itu didapatkan nilai dari R bar dibagi C2, dan juga didapatkan nilai sigma X dari new S sama dengan C4 kali sigma X. Untuk yang X bar R chart, yaitu didapatkan sigma X R bagi D2. D2-nya dimana kita cari dari tabel sampel grup 5. Untuk D2 itu dapat 2,326. Nilai R-nya 1,6, didapatkan hasil sigma X 0,688. Sementara sigma X untuk yang X bar S chart yaitu new S C4 bagi sigma X, karena nilai S-nya itu 0,7 sama dengan C4 dikali sigma X. Sigma X-nya itu nilai C4 didapatkan juga dari tabel. Karena untuk yang X bar S chart nilai sampel 10, berarti C4-nya 0,9727. 0,9727 dikali sigma X, di mana sigma X sama dengan 0,7 dibagi 0,9727, didapatkan nilai 0,720. Setelah kita dapatkan nilai sigma X, rumus CP itu menggunakan USL dan LSL, di mana kita tentukan dulu UCL dan LSL-nya. Untuk yang X bar R chart, nilai rumus itu X bar plus A2R untuk UCL dan LSL-nya X dikurang A2 kali R, dimana A2 itu didapatkan untuk X bar R chart 5, A2-nya 0,577. Jadi nilainya 302,4 ditambah 0,577 kali nilai R-nya 1,6, didapatkan yang satu UCL-nya 303,323 dan LCL-nya 301,477. Sementara X bar S chart rumusnya yaitu X ditambah A3 kali S dan dikurang A3 kali new S. Dimana A3 untuk yang ini sampelnya 10, A3-nya 0,975. Jadi didapatkan 302,2 ditambah 0,975 dikali 0,7 dan dikurang 0,975 kali 0,7. Dapatkan UCL-nya 302,883 dan LCL-nya 301,518. Setelah kita mendapatkan batasannya,
Lalu kita dapatkan menggunakan rumus CP dan CPK. Di mana CP yaitu UCL kurang LSL yaitu 303,323 kurang 301,477 dibagi 6 sigma. Yaitu 6 kali 0,688. Dapatkan yaitu 1,846 bagi 4,127 dengan CP-nya sebesar 0,45. Sementara X per S chart CP-nya itu 302,883 dikurang 301,518 dibagi 6 sigma, di mana sigma itu 0,72. Itu didapatkan 1,365 dibagi 4,318 dengan total CP sebesar 0,32. Untuk CPK, untuk rumusnya itu kita pakai yang upper aja, yaitu untuk yang X bar R chart 303,323 dikurang X barnya 302,4 dibagi 3 sigma yaitu 3,0,688. Didapatkan 0,923 bagi 2,064 dapatkan sebesar 0,447 mendekati nilai CP. Sementara untuk yang X per S chart 302 UCL-nya 0,883 dikurang dengan 302,2 X bar dibagi 3 sigma nya 3,0,72 dapatkan 0,683 dibagi 2,160 dapatkan totalnya 0,316 mendekati juga dengan nilai CP nya. Baik, itulah untuk latihan kita mengenai materi quality control. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.